Assalamualaikum Bu, bisa boleh minta waktu sebentar? Ini mau wawancara Bu, kaitannya dengan model pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 2 Jenggawa selama ini. Bagaimana menurut pandangan Ibu tentang perkembangan atau apa bisa meningkatkan kualitas dan sebagainya? Ini model kayak apa Bu? Mohon pencerahannya. Model pembelajaran untuk IPA itu ya sebetulnya kita sebagai guru sudah tidak repot lagi Pak ya. Iya. Kalau kita itu IPA kan lebih banyak apa itu afektifnya ya. Iya. Jadi kognitifnya itu misalkan untuk anak-anak harus lebih banyak menggali pengetahuan sendiri ya. Jadi kita itu lebih banyak ke C2 dan C3 itu terutama. Dan kita sebagai guru sebetulnya enggak repot. Bukunya itu buku anak-anak itu yang buku K13 itu di situ semuanya LKPD, kalau istilah sekarang LKPD, LKS semuanya itu untuk K13 itu ya. Saya kira itu semuanya sudah ada di buku itu. Jadi kita sudah enggak bingung lagi. Jadi fokusnya kita itu sudah enggak lebih banyak ke anak-anak itu C2 dan C3 ya. Kognitif itu anak-anak harus dibantu untuk bisa menggali pengetahuan sendiri dengan berbagai cara. Terus otomatis menggali pengetahuan sendiri itu nomor 1 dari buku ya. Untuk setelah di luar kelas, kalau di dalam kelas ya terutama kita sebagai guru harus bisa mentransfer ilmu itu sebanyak-banyaknya kepada anak-anak. Saya kira itu Pak. Jadi yang perlu ditekankan terutama kalau kita pembelajaran ya, tidak boleh terlalu banyak kita itu bicara di kelas. Jadi yang aktif itu harus anak-anak ya, yang aktif itu harus anak-anak yang betul menurut kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka pun sebetulnya landasannya juga kurikulum K13. Cuma nanti di kurikulum Merdeka itu kita lebih fokus pada fokus pada kemampuan sarana prasarana yang ada di sekolah saja. Begini Bu, kaitannya dengan pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini. Di SMP kita kan masih menggunakan model konvensional. Jadi artinya model ceramah-ceramah. Jadi sentra pembelajaran itu terletak pada guru. Jadi siswa itu sifatnya pasif, sehingga hanya menulis. Siswa itu hanya menulis, merangkum dan lain sebagainya. Terus kaitannya pembelajaran yang inovatif, misalkan sebagai contoh PBL. Jadi PBL itu problem basic learning itu adalah berpusat pada permasalahan. Jadi kurikulum ya model berpusat pada permasalahan dan pemecahannya. Bagaimana kalau PBL ini, problem basic learning ini kita terapkan di SMP ini? Bagaimana harapan Ibu? Pak, memang harus diterapkan Pak. Jadi konvensional itu tidak hanya di SMP kita, harusnya di semua sekolahan konvensional itu sudah kita hilangkan Pak. Konvensional. Saya tadi kan sudah bilang bahwa kita itu sudah harus dikurangi aktif di kelas itu, yang aktif harus siswa gitu loh. Nah, contoh kecilnya kita bimbing anak itu supaya lebih aktif, mau bertanya, mau menggali pengetahuan sendiri dan lain sebagainya. Kita harus siap dengan semua fasilitas yang ada, apalagi metode dengan pembelajaran yang menggunakan seperti itu memang harus kita kembangkan, harus kita lakukan sebetulnya.
sebetulnya Iya, iya. di semua sekolah wajib. Selain PBL ada model lagi yang namanya PJBL. Jadi Project Basic Learning. Jadi berbasis proyek. Menurut Ibu, karena ini adalah pelajaran IPA, kita adalah guru IPA. Bagaimana pandangan Ibu? Cocok enggak Ya, menurut cocok Ibu? sekali kalau untuk pembelajaran Disesuaikan IPA, dengan proyek-proyek situasi itu ini. memang cocok sekali, bahkan di buku itu, Oke. di buku kitab buku pegangan utama kita itu Ya. proyek itu sudah ada itu Oke, di oke, buku itu, jadi kita tinggal melaksanakan membimbing anak-anak. Ya, ya. Setiap materi itu ada proyeknya, Ada bukan proyeknya, satu oke. pokok bahasan itu tidak hanya satu proyek. Oke, Jadi misalnya tentang apa itu, misalkan tentang Fermentasi. kebersihan lingkungan, Ya. proyeknya juga ada semua, Oke. semua pokok bahasan, tiap pokok bahasan itu bahkan tidak hanya satu. Di project. pelajaran IPA itu, Bu, ya? Oh, oke, hanya oke. satu proyek. Jadi artinya PJBL atau Project Basic Learning ini cocok kalau diterapkan di Cocok SMP sekali, kita ya, ini. memang harus diterapkan. Oke. Terima kasih Ibu waktunya. Mudah-mudahan ini menambahi sumbangsih di perbendaharaan pengetahuan kami. Assalamualaikum Bu.